Oke, selamat sore teman-teman semua. Balik lagi di channel gua, Adi Wiguna. Pada kesempatan kali ini mungkin agak berbeda ya, karena nggak ada motor atau review motor. Tapi gua di sini mau ngejelasin, mungkin teman-teman ada yang belum tahu perbedaan mesin antara 2 tak dan 4 tak. Kan mungkin kita tahu istilahnya 2 tak ngebul, 4 tak nggak ngebul, padahal ada 4 tak ngebul kalau klepnya jebol. Nah, di sini gue mau coba bedah apa aja sih perbedaan dari 2 tak dan 4 tak. Yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu adalah mesin 2 tak dan mesin 4 tak pada sebuah motor tentunya yang ada. Cuma karena era 2020 ini karena pembatasan untuk motor 2 tak karena dianggap sebagai polusi, makanya motor-motor diganti 4 tak. Jika dilihat dari cara kerjanya, tentu aja ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Cara kerja mesin 2 tak menggunakan langkah hisap dan buang yang terjadi secara bersamaan saat piston bergerak ke bawah disebut TMB. Sedangkan langkah kompresi dan bakar terjadi saat piston bergerak ke atas TMA. Jadi ketika ke bawah itu adalah TMB, ini adalah proses langkah hisap dan buang. Kemudian ketika langkah kompresi dan bakar, pembakaran dar, itu ketika piston menaik ke atas. Jika yang tadi 2 tak, sekarang kita bahas yang 4 tak. Sementara untuk cara kerja mesin 4 tak sendiri mempunyai langkah hisap, kompresi, bakar dan buang. Dari sini bisa kita ketahui bahwa perbedaan paling mendasar antara mesin 2 tak dan 4 tak jelas terdapat pada langkah kerjanya. Namun untuk mesin 2 tak karena hanya memiliki 2 langkah untuk menghasilkan tenaga, sedangkan yang 4 tak 4 cara yaitu adalah hisap, kompresi, bakar dan buang. Maka biasanya motor dengan mesin 2 tak ini cenderung lebih lebih kencang dibandingkan 4 tak. Yaitu tenaga yang lebih baik serta tingkat responsif saat akselerasi juga baik dan mudah sekali cara perawatannya. Namun motor 2 tak itu cenderung lebih boros bahan bakar. Nah, sekarang apalagi sih perbedaan yang paling mencolok, yaitu adalah fluktuasi getaran mesin. Dengan beban mesin 2 tak dan 4 tak, harusnya fluktuasi getaran mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan fluktuasi getaran mesin 4 tak. Hal ini dikarenakan setiap putaran yang terjadi pada mesin 2 tak akan terjadi pembakaran yang membuat putarannya pun lebih stabil dibandingkan mesin 4 tak. Pembakarannya akan terjadi setiap 2 kali putaran engkol. Hal ini yang akan membuat fluktuasi getaran mesin 4 tak lebih berasa. Oke, yang kedua adalah prinsip kerja. Prinsip kerja kedua jenis mesin ini berbeda, di mana untuk mesin 2 tak hanya memiliki 2 langkah kerja di dalam satu siklus kerjanya. Yang tadi itu, yang ke atas TMB, TMA. Kemudian untuk tiap langkahnya membutuhkan setengah putaran engkol, sehingga prinsip mesin 2 tak adalah menghasilkan pembakaran pada setiap putaran engkol. Sementara untuk 4 tak 4 langkah kerja dalam satu siklus. Yang tadi 2 kali kerja, yang ini 4 kali kerja. Lu bayangin ketika 2 kali kerja itu 1 kali putaran roda. 4 kali kerja berarti kan 1 kali putaran roda. Berarti kalau dia udah 4 yang 2 tak berarti dia ada 2 kali putaran. Sedangkan ini harus 8 kali. Jadi otomatis mesin 2 tak biasanya lebih cepat. Mesin 2 tak akan menghasilkan putaran dalam setiap kali putaran engkol, sehingga apabila mesin berputar dalam 1000 rpm dalam 1 menit, maka di dalam 1 menit tersebut akan terjadi 1000 kali pembakaran. Apabila 1000 rpm 1000 kali pembakaran, makanya boros ya. Nah, beda dengan 4 tak. Misalkan 4 tak putarannya 1000 nih, lo lihat rpm-nya nih. Kalau ketika dia 1000 ternyata putarannya, maka dalam 1 menit tersebut hanya akan terjadi 500 kali pembakaran. Lu buka speedometer lu, ketika lu lihat 1000 dalam 1 menit lu bawa 1000, berarti dia ada 1000 kali pembakaran. Ketika mesin 4 tak dalam RPM 1000 ada yang namanya dalam jangka waktu 1 menit itu cuma 500, makanya lebih iri. Nah, apalagi
oli mesin. Kenapa? Apa sama enggak sih oli mesin 2 tak sama 4 tak? Kita bahas aja nih. Perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak selanjutnya juga bisa dilihat dari konsumen oli mesin. Pada mesin 2 tak kita tentu tahu bahwa ada yang namanya oli samping. Nah, yang wangi-wangi nih, yang adanya di samping, nggak harus di samping juga sih, kadang ada yang ditaruh di depan juga. Secara garis besar, oli samping ini memiliki fungsi yang sama seperti oli mesin. Hanya saja ketika mesin dihidupkan terus-menerus, oli samping ini akan habis. Beda dengan oli mesin mah kan nggak habis tuh, kecuali motor lu bocor. Hal tersebut kenapa habis, oli samping akan ikut terbawa ke ruang bakar untuk melumasi pergerakan piston supaya pistonnya enggak seret, lecet lah, akhirnya motor bisa jebol. Makanya ketika motor 2 tak kurang oli sampingnya kekeringan, bisa terjadi jebol mesin. Kemudian inilah sebabnya kenapa motor 2 tak ngebul, warna putih asapnya tuh, karena ada campuran dari oli samping. Sedangkan mesin 4 tak sama sekali tidak memerlukan pelumas oli samping. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Adil Wiguna. Sebarin ke teman-temannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.